Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Nadina Zindra Arinata Apriliana dari kelas 1C D3 Akuntansi Universitas Politeknik Negeri Malang PSDKU Kediri dengan NIM 25320550048. Oke, jadi saya bikin tugas ini untuk memenuhi nilai saya ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Oke, jadi tema video kali ini adalah perencanaan ide bisnis perusahaan jasa. Karena saya absen ganjil, jadi saya mendapatkan perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa yang saya pilih ialah perusahaan jasa mini ATM yang biasanya menawarkan transaksi seperti tarik atau transfer atau pembayaran listrik, pembayaran BPJS ataupun pembayaran utang bank. Mengapa saya memilih perusahaan atau bidang jasa penarikan uang tunai ataupun transfer ini? Karena saya sering sendiri menjumpai baik di kota pun ada, di desa pun banyak gitu. Dan saya sering menemui itu rata-rata di desa, lebih tepatnya karena mereka itu satu kurangnya pengetahuan tentang ilmu teknologi atau gaptek atau gap teknologi, yang mana mereka memerlukan jasa kita untuk penarikan uang secara tunai. Mungkin anaknya yang di beda kota mengirimkan uang kepada ibunya melalui ATM atau m-banking, kemudian ibunya bingung gimana sih cara menarik uang dari ATM ini. Akhirnya mencari kita dan kita menawarkan jasa berupa tarik atau transfer tadi. Kemudian bagaimana cara promosi ide bisnis saya ini atau jasa saya ini? Satu, saya bakal mempromosikan lewat media sosial secara masif, karena pada saat ini banyak dari kita, baik orang tua maupun generasi muda, itu pegangnya gadget. Bahkan anak kecil sekarang pun pegangnya gadget. Jadi bagaimana cara saya mempromosikannya itu? Satu, lewat sosial media secara masif, baik itu dari Facebook, TikTok ataupun Instagram, itu saya akan lakukan. Kemudian dua, saya mempromosikan bisnis saya atau menjual nama bisnis saya kepada khalayak ramai kalau bisnis saya ini terpercaya, dan saya akan memberikan kayak bukti, kayak semuanya banyak customer yang datang ke saya dengan cara kayak memberikan review dari Google. Jadi saya meminta pelanggan saya untuk nanti habis transaksi isi Google review di ini ya, di komen Google itu. Jadi itu adalah salah satu bentuk promosi juga bahwasanya perusahaan jasa saya itu terpercaya dan tidak abal-abal. Kemudian mari kita analisis SWOT. Nah, SWOT itu adalah strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, O untuk opportunities atau peluang, T itu untuk threats atau ancaman. Jadi yang pertama itu adalah strength, yaitu kekuatannya itu satu, modalnya itu relatif kecil, tidak seperti perusahaan dagang yang harus memberikan ekstra modal untuk mungkin untuk membayar karyawan atau membeli barang untuk produksi gitu-gitu. Kemudian peminatnya itu cenderung stabil, tidak jarang untuk turun, bahkan kemungkinan besar selalu naik. Kemudian prosesnya itu yang
efisien. Kemudian untuk yang kedua itu ada weakness atau peluangnya itu weakness atau kelemahannya, yaitu adalah margin keuntungannya itu per transaksi itu kecil. Karena kita mengandalkan dari biaya admin, teman-teman. Kemudian ketergantungan terhadap listrik dan juga wifi yang memadai. Kalau semuanya kita mati lampu, ya udah kita tidak jualan gitu, atau tidak dapat memberikan jasa. Kemudian mungkin kalau ada orang yang mau tarik tunai dalam jumlah yang besar, kemudian kita lagi tidak ada uang sebesar itu, jadi kita mau tidak mau harus narik sendiri ke bank pusat ataupun ke ATM yang letaknya lebih jauh, karena kan kami mendirikan jasa ini itu untuk mempermudah warga yang jaraknya tuh rumahnya tuh jauh dari ATM gitu, teman-teman. Kemudian kelemahannya yang terakhir yaitu adanya resiko untuk kesalahan input nominal pada saat transaksi, ataupun mungkin penggelapan dana itu pun juga sering terjadi. Kemudian opportunities atau peluangnya itu banyak masyarakat yang masih gagap teknologi itu tadi. Kemudian banyaknya bantuan sosial non tunai atau biasanya disebut bansos itu BDT, ataupun itu bantuan kayak kartu Indonesia Pintar, itu kan berupa uang tunai. Nah, kadang tuh ada ibu-ibu itu susah untuk kayak jauh dari ATM dan susah untuk kayak ini gimana sih caranya gitu. Jadi kita menawarkan jasa tersebut. Kemudian bisa dikembangkan dengan pembayaran tagihan seperti tagihan PLN, BPJS, PDAM seperti itu, ataupun top up e-wallet itu pun juga bisa. Kemudian ada threats atau ancaman, itu adalah persaingannya tuh ketat karena kita terletak di daerah pedesaan yang pastinya kita kayak banyaklah agen BRI Link ataupun toko-toko yang juga sudah banyak bekerja sama dengan bank-bank lain gitu yang punya EDC juga. Jadi itu banyak kayak toko-toko Madura gitu. Jadi istilahnya persaingannya itu yang sekarang tuh lumayan ketat. Kemudian bisa jadi perubahan kebijakan biaya MDR ataupun biaya admin per banknya, itu juga seringkali dialami. Kemudian gangguan sistem bank itu terkadang tuh sering kali mengalami error, dan waktu kita kontak biasanya tuh baiknya nanti kita follow up lagi gitu-gitu, bisa sampai 2 harian lah. Kemudian itu kalau lagi mati lampu ataupun wifi-nya mati, itu juga menghambat banget buat transaksi. Kadang kayak ada customer datang kayak, "Bu, mohon maaf, kita lagi mati lampu atau wifi kita lagi trouble, jadi kami masih belum bisa melayani transfer ataupun top up e-wallet." Itu biasanya customer tuh langsung kecewa, langsung kembali pulang. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu tadi habis SWOT kita bakal menganalisa HPP dan juga BEP dari perusahaan jasa milik saya. Yang pertama, kita wajib menentukan modal awalnya terlebih dahulu. Modal awal di sini kita ada mesin EDC itu sebesar 1 juta. Ini kita asumsikan
sebesar ini teman-teman. Kemudian ada etalase atau meja, itu kita asumsikan sekitar 500.000 rupiah. Kemudian banner atau spanduk kita asumsikan 300.000 rupiah. Perlengkapan ini seperti untuk kalkulator, buku kas, ballpoint dan lain-lain itu sebesar 200.000. Kemudian ada peralatan, yaitu ada komputer, printer, PC dan lain-lain, itu kita asumsikan sebesar 10 juta rupiah. Jadi total modal awalnya itu sebesar 12.200.000 rupiah. Kemudian lanjut, ini ada biaya operasional bulanan, yaitu ada biaya tetap dan juga ada biaya variabel. Untuk biaya tetap itu ada listrik, internet, dan juga perawatan peralatan. Listriknya sebesar 200.000 per bulan. Kemudian untuk internetnya, karena kita mengandalkan internet juga, jadi kita menggunakan internet yang paling bagus. Yang biasanya kita internet yang paling bagus itu ya sekitar 300, 400, 500. Nah, kita ambil yang paling bagus itu sekitar 500.000. Kemudian ada perawatan peralat, ini per bulannya kita asumsikan sekitar 100.000. Mungkin untuk membeli tinta ataupun membeli kertas printer dan lain-lain. Jadi total untuk biaya operasional, biaya tetapnya itu sekitar 800.000 rupiah. Kemudian untuk biaya variabel, yaitu ada FE MDR per EDC Bank. Biasanya sekitar 0,7% hingga 1% dari biaya keuntungan per transaksi. Ini jadi bisa kita sebut sebagai biaya admin. Biasanya biaya admin per banknya itu 2.000 per transaksi, teman-teman. Kemudian harga jual pada konsumen. Harga jual pada konsumen itu biasanya kita ambil kayak di bawah 20.000 itu adminnya 2.000. Terus untuk di atas 50.000 biasanya adminnya 5.000. Ini untuk tarik tunai. Kalau yang buat transfer adminnya 5.000 untuk sesama bank, kemudian 7.000 untuk beda bank. Kemudian untuk menghitung HPP, ini HPP itu adalah variabel per transaksi. Jadi variabel per transaksi tadi ini adalah sebesar 2.000 rupiah per transaksi. Jadi HPP-nya itu adalah 2.000 rupiah. Kemudian kita lanjut ke nomor 5, yaitu BEP. Itu kita ada 2 di sini, yaitu BEP transaksi dan per transaksinya kayak kita sebulan harus dapat transaksi berapa biar tidak rugi dan tidak untung gitu. Untuk ini BEP per transaksinya itu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi HPP. Jadi biaya tetapnya tadi sebesar 800.000. Kemudian kita hitung dulu yang bagian bawahnya, yaitu harga jual dikurangi HPP. Jadi harga jualnya 5.000, HPP-nya 2.000. Kemudian dibagi sama ini. Jadi kita mendapatkan sekitar 267 transaksi agar kita tidak untung dan tidak rugi per bulan. Kemudian untuk BEP-nya yang per hari itu tinggal dibagi aja. 267 dibagi 30 berarti kita harus melakukan sekitar 9 customer ataupun 9 transaksi per harinya agar kita tidak untung dan tidak rugi. Kemudian ini adalah simulasi penghitungan laba. Ini kita hitungnya per 30 hari, teman-teman. Yaitu ada, kita cari pendapatannya dulu. Pendapatan kita ambil per bulannya ini 30 customer lah. 30 customer dikali 5.000. Ini kita ambil tadi transaksinya yang tarik tunai. Kemudian dikali 30 hari, jadi 30 customer kali 5.000 dikali 30 hari dapat 4.500.000. Kemudian biaya variabelnya
30 customer dikali adminnya EDC tadi 2000 dikali 30 hari, berarti ini adalah biaya variabelnya 1.800.000. Kemudian biaya tetapnya tadi 800.000. Kemudian kita hitung dengan cara pendapatan dikurangi variabel dikurangi biaya tetap. Jadi 4.500.000 dikurangi 1.800.000 dikurangi 800. Jadi hasilnya segini. 1.900.000. Untuk ini adalah laba per bulannya. Seperti itu, teman-teman. Jadi demikianlah teman-teman penjelasan ide bisnis dari saya. Tugas ini guna memenuhi nilai ujian akhir semester. Apabila saya ada salah kata ataupun kurangnya materi dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.